Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, memulai kajian kita malam ini pasca Hari Raya Idul Fitri, kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya menyempurnakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, amin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari raya. Semoga Ramadan kembali menyapa kita di atas permukaan bumi ini, amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan selalu di hati kita. Kita mendahulukannya dan mengikutinya, karena itulah jaminan yang Allah berikan untuk menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jemaah salat Maghrib insyaallah Isya di Masjid Syuhada Ayuti, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Kita melanjutkan setelah Al-Imam As-Sabuni rahimahullah membahas masalah asy-syarru la yunsabu ilaihi. Artinya keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah secara tersendiri, walaupun dia yang menciptakannya, dia yang menakdirkannya, sebagai bentuk adab dan tanzih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga tidak senang kalau dinisbatkan keburukan kepada kita, walaupun kita melakukannya. Orang akan bangga dengan profesi yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, Allah lebih patut untuk dikatakan itu kepadanya. Dan ini yang diajarkan oleh para nabi, para rasul. Seperti yang sudah disebutkan beberapa contoh dari Al-Quran tentang orang-orang saleh sebelum kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika menyebutkan maridtu, saya sakit, dia tidak disebut kepada Allah yang menyebabkan penyakit, tapi ketika kesembuhan dia disebutkan kepada Allah. Nabi Khadir ketika merusak kapal orang-orang miskin itu, dinisbatkannya merusak itu pada dirinya. Fa'aradtu an a'ibaha, saya yang ingin merusak, karena itu perintah Allah kepadanya. Demikian juga Al-Jin ketika mengatakan wa inna la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Kita enggak tahu apakah ada keburukan yang diinginkan kepada penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menghendaki petunjuk, dan lain-lain. Jadi semuanya menunjukkan bahwasanya asyarru la yunsabu ilaihi qasdan wa infiradan. Tapi ketika berbicara tentang segala ciptaan Allah, kita katakan yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyehatkan, yang menimbulkan penyakit, yang memberikan musibah, yang mengangkat musibah,
yang menyulitkan dan yang menyenangkan, memudahkan dan sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Allah SWT. Nah, setelah membahas masalah ini, munasabah Syekh membahas masalah al-masyiatu, masyiatullah. Al-masyiah bahasanya adalah al-masyiah, maknanya adalah al-iradah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara al-iradah dengan al-masyiah itu ada umum dan khusus. Ada umum dan khusus, walaupun maknanya sama-sama berkehendak. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah semua. Qala rahimahullah, wa kadzalika min mazhabi ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula di antara keyakinan ahli sunnati, mazhab dalam makna di sini adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, anna Allah azza wa jal muridun li jami'i a'malil ibadi khairiha wa syarriha, lam yu'min ahadun bihi illa bimasyiatihi, wa lam yakfur ahadun illa bimasyiatihi, walau sya'a la ja'ala an-nasa ummatan wahidah, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'an aw kulluhum jami'an, walau sya'a la yu'sa ma khalaqa iblis. Fa kufrul kafirin wa imanul mu'minin wa ilhadul mulhidin wa tauhidul muwahhidin wa ta'atul muti'in wa ma'siyatul 'asin kulluha biqada'ihi subhanahu wa ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Arada kulla dhalika wa sya'a wa qadahu wa yardal imana wa ta'ah wa yaskhatul kufra wal ma'siyah wa la yardaha. Qala Allah azza wa jal, in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah menghendaki semua perbuatan hamba, baiknya buruknya, yang baik dan yang buruk, semua berlaku atas iradatullah, atas iradatullah. Nah, kaum muslimin, sebagian ulama membedakan antara masyiah dengan al-iradah. Al-iradatu itu biasanya irada syar'iyyah, sedangkan al-masyiatu ada masyiah syar'iyyah, ada masyiah kauniyah. Allah menghendaki. Sebagian membalikkannya, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah. Oke, saya katakan antara keduanya ada umum dan khusus. Muridu jami' amalil ibad khairiha wa syarriha, yang baik maupun yang buruk, sehingga lam yu'min ahadun illa bimasyiatihi, tidak beriman seorang pun kecuali berlaku atas kehendaknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Naam, faman syaa minkum liman syaa minkum ay faman syaa minkum falyakfur, man syaa minkum falyu'min. Subhanallah. Sebelum wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, liman syaa minkum ay yastaqim, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Siapa yang ingin di antara kalian istiqamah, tapi ingat, keinginan kalian tidak berlaku kecuali atas keinginan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa lam yakfur ahadun illa bimasyiatihi. Juga orang kafir, tak ada yang kafir kecuali dengan masyiat Allah SWT.
berlaku atas kehendaknya juga. Walau syaa la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah ingin, Allah ciptakan manusia ini, kalau Allah menghendaki, dia sanggup menciptakan manusia ummatan wahidah. Semua satu umat, Islam semua. Ini masuk Islam semuanya seperti dalam ayat berikut ini. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki seperti dalam surah Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an atau kulluhum jami'an. Andainya Rabbmu menghendaki semua penduduk bumi beriman serentak, sanggup Allah menjadikannya? Sanggup. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki secara kauni, menghendaki secara kauni, karena ada hikmah yang Allah berikan untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak, siapa yang beriman secara sukarela dan siapa yang tidak mau beriman secara sukarela. Nah, walau syaa la yu'sa ma khalaqa iblis. Andainya Allah ingin tidak ada satu pun yang bermaksiat kepadanya, dia tidak ciptakan iblis. Karena dia sudah tahu, bukankah Allah sebelum menciptakan iblis tahu iblis akan durhaka? Tahu kan? Allah tahu. Andainya sesuatu yang belum ada itu, kalau ada dia tahu seperti apa adanya. Karena dia semuanya yang mengetahuinya sebelum adanya. Kalau seandainya ada, seperti apa adanya, dia tahu. Dan dia tahu iblis adalah makhluk yang akan durhaka kepadanya, tapi dia ciptakan juga. Dia ciptakan. Fa kufrul kafirin, maka kafirnya orang-orang kafir. Tidak boleh sebut kafir, hah? Ya saya tu sampai orang kafir kini tak boleh. Nah, orang-orang kafir sendiri pun mengatakan dirinya kafir. Inna kafarna bima ursiltum bih. Inna bima ursiltum bih kafirun. Allah perintahkan ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Fa kufrul kafirin, kafirnya orang-orang kafir, wa imanul mu'minin, dan berimannya orang-orang beriman. Berimannya orang-orang beriman. Wa ilhadul mulhidin, dan mulhidnya, ateisnya orang-orang ateis, orang malahidah yang tidak beragama. Wa tauhidul muwahhidin, dan bertauhidnya orang-orang yang ahli tauhid. Wa ta'atul muti'in, taatnya orang-orang taat. Wa maksiatul asin, dan maksiatnya para pelaku maksiat. Kulluha biqada'ihi subhanahu wa ta'ala wa qadarihi, semuanya berlaku dengan qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Wa iradati wa masyiatati, keinginan dan kehendaknya, semuanya berlaku atas itu semua. Arada kulla dzalik wa syaa wa qadahu, dia menghendaki, menginginkan itu semua dan melaksanakannya. Wa qadahu, dan melakukannya. Wa yardal imana wa ta'ah, cuman Allah ridha pada keimanan dan pada ketaatan. Allah ridha yang taat, Allah ridha pada yang iman. Wa yaskhatul kufra wal ma'siyah, dan murka kepada kekufuran dan maksiat. Wala yardaha, tidak mungkin Allah meridainya. Taib, qala Allah azza wa jalla, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian kafir, Allah tidak membutuhkan kalian. Ghaniyyun ankum. Wa la yarda li ibadihi al-kufr, Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekufuran. Allah tunjukkan, kalau kalian kafir, Allah tak butuh kalian. Dan Allah tak suka pada kekufuran bagi hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, tapi kalau kalian bersyukur, maka masih Allah ridha
kalian. Jadi di dunia ini hanya dua, syukur atau kufur. Syukur atau kufur. Kalau antum tidak beriman kepadanya, berarti tidak bersyukur kepadanya. Karena seorang hamba, makhluk, tahu dia tidak mencipta, tahu dia tidak bisa hidup tanpa pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang kafir sendiri tahu dia, ya tahu, cuman mengingkari. Bukankah Fir'aun mengingkari beriman pada Musa, tidak mau beriman pada Musa, tapi diri mereka, Fir'aun tahu nggak dia bukan Tuhan? Tahu sekali. Pengikutnya tahu nggak Fir'aun nggak Tuhan? Tahu sekali. Tetapi mau dia mengaku? Mau dia mengaku? Fir'aun, mau ngakunya nggak Tuhan? Nggak mau. Apa sebab? Gengsi. Gengsi. Setelah Allah tenggelamkan, tidak ada lagi jalan untuk selamat, baru inni amantu bima amanat bihi banu Israel. Baru al-an sekarang baru tidak terima lagi. Karena syukur itu, iman itu baru diterima sebelum terlambat. Taubat itu diterima dengan melengkapi syarat. Syaratnya adalah dilakukan di saat belum habis waktunya. Kapan habis waktunya? Kiamat. Kiamat kecil atau kiamat besar. Kalau dah pasti nak mati lah, dah ada taubat lah. Kalau dosa ditenggorokan, dah ada lagi. Ma'asyarul kiram dia mati Allah SWT. Jadi adalah Allah, semua kita, semua hamba tahu dia sebenarnya hamba. Coba, iblis tahu tidak dia hamba Allah? Tahu dia? Tahu. Tahu bahwa dia di bawah kekuasaan Allah? Tahu. Tapi kenapa dia tidak patuh kepada Allah? Sombong. Aba wastakbar. Nah, kesombongannya itu sendiri atas kehendak Allah atau bukan? Atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak dia biarkan. Cuman dia, Allah tunjukkan. Yang taat, iblis. Malaikat taat, selamat. Yang maksiat, tidak selamat. Coba, kaum muslimin dan muslimat, setelah diputuskan dia terlaknat, dia tidak ada minta ampun sama sekali. Tidak ada minta ampun. Tapi mengancam pula. Mengancam. Fabima awaitani, karena kau sudah hukum saya sesat. Alukan sosik tanggung-tanggung cak, tanggung bahasa cak, saatnya lemanu. Bahkan bersumpah pun atas nama fabi izzatika, dengan keperkasaanmu saya akan sesatkan mereka. Subhanallah. Tahu dia bahwa dia itu sebenarnya di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi iblis tak pernah mengatakan engkau zalim ya Allah, karena telah menetapkan saya tidak ada, dia udah zalim. Karena dia masih bisa milih. Bukankah Adam juga berbuat zalim? Adam juga berbuat zalim. Dia larang makan, bukan larang, mendekati, dia tertipu. Tapi bedanya Adam ketika bikin salah, tidak bertahan dengan kesalahan. Berbuat salah, Adam tidak ngeyel. Jadi kalau ada kita manusia buat salah lalu diingatkan, ngeyel, tongkau, berarti kojo. Ada sifat iblis di dalamnya. Sifat dasar ayah kita Adam alaihissalam ketika bersalah ngaku salah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebaliknya iblis
ketika ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang membuat kamu tak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis, catatannya, Iblis tidak protes, batangan aku tidak ada cipta. Iblis tak ada protes Allah punya tangan. Ini kalau ada yang protes Allah punya tangan berarti hendak ambil ilmu tadi Iblis ya. Nah, elok hendak ambil nak bawa-bawa ambil nak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, aku ciptakan dengan dua tanganku. Iblis tidak protes. Kaum muslimin, ia tidak protes. Artinya dari sisi, kecuali dia bilang saya lebih baik daripadanya. Itu yang dia bilang. Saya lebih baik daripadanya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Dia tahu engkau yang menciptakan aku. Diakuinya. Cuman karena tidak mau tunduk kepada perintah, akhirnya sengsara dan kekal di neraka. Jadi Allah SWT ridha walaupun dia menghendaki, tapi ridha dia nak ke kuburan tidak, karena ini adalah iradah kauniyah, laisat iradah syar'iyah. Kalau iradah syar'iyah, Allah ingin kita beriman. Iradah syar'iyah, Allah ingin kita orang yang selalu dalam ketaatan. Iradah syar'iyah, Allah menginginkan kita semuanya masuk Islam. Itu iradah syar'iyah. Tapi ada iradah kauniyahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bukankah misalnya di dalam berkeluarga misalnya ada anak yang taat, ada yang kurang taat. Ada anak yang kurang taat, tapi tetap juga tinggal bersama kita. Apakah kita suka pada yang taat atau yang tidak taat? Suka pada yang taat. Terserah waang lah yang pilih punya waangnya kan ya. Penonton kau kan ya. Baben kunci motor ke, lapengnya buat. Tapi syukur dengan itu enggak. Tapi diberikan fasilitas ya. Pergi sekolah, pelolok aja kan lokalnya. Barka belok pergi sekolah. Tapi awak ingin seperti itu? Enggak. Enggak ingin seperti itu. Apalagi Allah SWT, dia karena semuanya berlaku atas iradah masyiahnya di dunia ini, maka yang memilih kafir diberikannya, yang memilih Islam beriman diberikannya. Cuma dia sudah ingatkan, Allah sudah ingatkan, siapa yang beriman, nah balasannya surga. Siapa yang kafir, balasannya neraka. Dua-duanya kekal. Yang beriman kekal di surga, yang kafir kekal di neraka. Jelas ya? Lalu dia kirim utusan-utusan yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, banyak, yang bertugas menyampaikan apa yang Allah ridai daripadanya dan apa yang Allah murkai. Cuman itu tadi bangile ke utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada Rasul tidak ada lagi, ulama-ulama yang mewarisi warisan beliau. Bangile ke para ulama yang menyampaikan warisan Nabi. Tapi kalau ulama lain sesuai dengan kehendak diri, lewonyo. Ya. Nya ketujuh dia bang dono haram do halal. Aceh ustaz yang bisa menghalalkan, baru ustaz yang pandai berdakwah. Tapi kalau ustaz yang tetap mengharapkan seperti Allah haramkan, ikut tidak pandai berdakwah. Itu masalah. Jadi bukan mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada kemaksiatan, tapi kadang-kadang hawa lebih dominan. Kata tu dah kadang maksiat dulunya, kali tentunya. Misalnya lazan uang, awak tahu ngapa kojo jo, tanggung lainnya. Tentu dakwanya bosong. Kalau azan mesti siap-siap saja, lain. Tapi tanggung dulu kan, gitu. Iya dah. Tahu tak? Sadar kita. Sadar kita. Atau misalnya berjalan,
nampak no ancak lewat, taduk baru so nengoknya. Hah? Tapi ikut je kan? Astagfirullah, yang nak sapu ni je. Astagfirullah, yang nak sapu. Ikutnya. Demikian juga orang-orang yang mungkin orang-orang yang di antara orang kafir itu tahu dia ini utusan Allah. Cuman kalau diikuin sodo bubar kan ya. Ika ustaz kau dakwahnya murni kitabullah, sunnah Rasulullah kepada manhaj as-salafus salih. Tetapi ya usah jiwa dengannya. Ya. Pocah umat dia. Dia tahu. Kalau tanya buat tu dakwah lainnya, tapi pocah umat dia. Kalau buat tu masa pocah umat satu lah dah. Cuman memang yang tidak sehat tentu akan ibarat ubek bang. Ya boleh ubek salap. Kan salap dakwah salaf ya, ubek salap. Disayang atau dioleskan ke kulit non sehat. Sakit dia podium ya. Enggak. Tapi kalau ada sakit nak luka atau bakudi. Tu tangan kalpanak date. Lama? Hah? Buah-buah deh. Nice. Jadi itu je dalam penyakit umat ni. Ya kalau awak tak senang dengan bid'ah, ya, karena Nabi katakan kullu bid'atin dalalah. Cuba bicara bid'ah Ustaz dia itu mantap dosa gas fullnya. Tapi kalau nahwu situ ada je kecenderungan dia ke bid'ah sana. Ya, dia asum pengurus haji sudah itu dia. Alah sekali je bawa doktor dunianya. Nya salah kau je sudah ada salah dah pocah umat dah. Pocah umat. Nah. Dulu lainnya wa selawat si kau sudah ada selawatnya. Dulu le ada batik le sudah batiknya. Dan sebagainya. Nya tak sangka betul. Makanya kaum muslimin dan muslimat tidak siap untuk berubah. Kesawai dia Abu Jahalnya. Abu Jahal punya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya Muhammad, ma ahidna minka kadziban qat. Demi Allah. Sumpah demi Allah je ni. Ni percaya kalau Ta'ala-nya. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, kami tahu kamu tak pernah berbohong selama ini. Cuman masalahnya ketika togaklah sama anda, duduklah sama. Hah? Tepat dia. Lain tak gantuk dah. Ketika togaklah sama tinggi, duduklah sama anda, lututlah sama badu. Akhirnya dari Bani Hashim nawa Nabi. Tu Bani Makhzum mana Nabi? Nya kecen Nabi dia. Kecen Nabi itu hasil pertanian, hasil kompetisi bukan. Nabi itu pilihan Allah. Nabi itu pilihan Allah. Sama ada orang Yahudi berharap datang Nabi akhir zaman. Sampai ke mono-mono tompek-tompek yang diharapkan di situ disebut dalam Taurat dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahwa Nabi itu lahir di sebuah lembah dari gunung batu sekelilingnya. Kemudian hijrahnya ke daerah yang airnya payau, rawa. Air payau tentunya. Banyak pohon korma. Situ tinggi di pohon korma tu. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu ya. Kemudian di Khaybar. Dia punya kakian nanti lahirnya atau datangnya Nabi akhir zaman yang siapa beriman kepadanya akan menguasai dunia. Dan Yahudi punya obsesi menguasai dunia sampai kini tidak punya semangat nak menguasai dunianya. Jadi ternyata ketika lahir dari Bani Ismail bukan dari Bani Ishaq, tidak nyamuk dah. Padahal adik-adik aja sanonya ya. Sono adik-adik. Cuman tu dia. Kasan kalau adik-adik lagi ya, dokek bak bangkai, jawab bak bungonya. Jadi kan anak Nabi Ibrahim Ishak, keturunan setelahnya Yakub menjadi bapaknya Bani Israel. Kemudian Nabi Ismail punya anak Adnan menjadi keturunan Bani
Arab Adnani. Maka Nabi kita dari Bani Adnan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi semuanya berlaku atas keinginan, kehendak Allah. Cuman ada kehendak syar'i, ada kehendak kauni. Nah, kehendak syar'i Allah ridai orang beriman. Sedangkan kehendak kauni Allah biarkan kebebasan orang nak beriman atau tidak beriman. Nah, kalau orang beriman secara syar'i dicintai Allah SWT. Dicintai Allah SWT. Dan orang kafir secara syar'i dibenci oleh Allah SWT. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha bagi hambanya kekufuran. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah dengan maha adil dan hikmahnya memberikan kedua-duanya kesempatan sebebas-bebasnya, tapi diberitahukan konsekuensinya. Ya, pilihlah dong. Nak kojong sih kok, kecon diko. Kan ya? Kau nak kojo, silakan jo. Cuman mana dewa dia? Nana mau kojo jodoh nana ndak. Tentu yang mau bantu awak, kan ya? Demikian juga Allah SWT, kalau kamu kerjakan yang ini pahalanya. Tapi kalau kau mengerjakan itu berarti tidak patuh pada saya. Kau tidak patuh kadang itu balasannya. Pilihnya tidak patuh, dipilihnya tidak patuh, maka Allah tak akan ridha kepada orang yang tidak patuh. Wallahu taala alam. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, pas waktu subhanallah. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله. اللهم رب العزة والجلال الصلاة. السلام عليكم.
Baik, kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan pembahasan ini juga awaqibul ibadi mubhamah, yaitu kesudahan atau kemana kita setelah mati, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini hukum asalnya. Jadi bukan, tidak bisa kita menghukum orang ini masuk surga, ini mati syahid dan sebagainya, kecuali dengan dalil. Nah, qala rahimahullah wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadis anna awaqibal ibadi mubhamah. Ini ada kaitan dengan bab sebelumnya, karena kekufuran, keimanan berlaku atas kehendak Allah. Sah? Nah, kadang kalau Allah kembang menghendaki, orang itu selamat, walaupun mungkin sepanjang hidupnya terlihat seperti orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat, tapi ternyata di akhir-akhir Allah memperbaiki kehidupan, bagi keimanannya. Nah, wa ya'taqidu yashhadu ashabul hadis anna aqibal ibad mubhamah la yadri ahadun bima yukhtamu lah, bahwa akhir kehidupan hamba itu tidak ada yang tahu. Mubham itu artinya tidak diketahui. La yadri ahadun bima yukhtamu lahu, seseorang tidak tahu bagaimana kesudahan yang ditakdirkan untuknya, karena semua berlaku atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Wa la yahkumu li ahadin bi'ainihi annahu min ahli jannah, mereka tidak menetapkan seseorang secara langsung, orang per orang, si fulan dengan menyebutkan namanya masuk surga. Tapi kalau orang beriman, insya Allah masuk surga, iya. Sebagaimana kita katakan orang kafir masuk neraka, tapi si fulan tidak berani kita. Ya, si fulan masuk surga, tidak, karena kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita itu. Tapi kalau berdasarkan zahirnya mati dalam keadaan Islam, insya Allah masuk surga. Itu harapan kita doakan. Sebagaimana mati dalam keadaan kafir, tidak kita doakan. Sekalipun ayah kita, sekalipun ibu kita, apalagi menghukumnya masuk surga. Sebagaimana baginda Nabi SAW minta izin kepada Allah, minta ampunan untuk ibunya, tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Tapi ketika dia minta izin ziarah ke kuburannya, diizinkan. Berarti ziarah boleh, minta ampunan tidak boleh. Ya, soal di mananya wallahu a'lam, tapi zahirnya Nabi katakan yang mati dalam keadaan kekufuran, kesyirikan, masuk neraka. Di sini tidak boleh main perasaan, tidak boleh main perasaan, karena ini harus berdasarkan barangnya masalah gaib. Maka ahli sunnah la yahkumu li wahidin bi inni anhu min jannah, tidak boleh mengatakan seseorang secara langsung masuk surga, orang tertentu. Tapi kalau orang itu misalnya orang beriman masuk surga, orang kafir atau orang non muslim yang tidak selamat masuk neraka, itu keyakinan kita. Nah, wala yahkumuna ala ahadin bi annahu min ahli nar, atau kita lihat orang-orang durhaka, ya, pencuri, narkoba dan sebagainya, oh ini ahli neraka nih, ini mati. Tidak. Tapi orang seperti ini terancam masuk neraka, ya boleh kita katakan, hati-hati fulan, ini pekerjaanmu ini membuat kamu masuk neraka. Dia tidak salat, masuk neraka. Dia tidak puasa, masuk neraka. Dia suka mencuri, masuk neraka. Dia ngisap, neraka. Sah? Dan oleh sebab itu jadi kita katakan, tapi setelah dia mati pasti masuk neraka seperti orang kafir? Tidak. Makanya disunahkan bagi kita untuk tarahum, memohon ampunan dan rahmat untuk orang yang mati dalam keadaan Islam. Lianna zalika mughayyabun anhum, karena yang itu tidak diperlihatkan kepada mereka. Yang menengoklah mati puluh. Kalau nak nengok mati dah lalu.
La ya'rifuna ala ma yamutu alaihi al-insan. Mereka tidak mengetahui bagaimana seseorang itu mati. A'alal Islam atau a'am ala kufur. Apakah mati dalam keadaan Islam atau mati dalam kekufuran. Walizalika yaqulun, oleh sebab itu mereka mengatakan inna mu'minuna insyaallah. Oleh sebab itu mereka mengatakan kami insyaallah orang-orang beriman. Ai minal mu'minin allazina yuqtalun bi khairin insyaallah, maknanya insyaallah orang yang beriman yang berkesudahan dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan husnul khatimah. Karena sesuatu itu kalau kita mau yang diminta, dan Allah suka kepada yang meminta dan berjanji akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Taib, ada yang berkaitan dengan masalah ini. Kita karena ada dua bab yang juga berkaitan tentang seseorang atau bersaksi seseorang yang mati dalam keadaan Islam masuk surga. Ya, kita tunda pembahasannya pada pembahasan selanjutnya karena ada setelahnya al-mubasysyaruna bil jannah, yaitu orang-orang yang diberikan berita gembira masuk surga. Tadi kita dilarang tidak boleh berkeyakinan 10 masuk surga, maksudnya kecuali yang ada dalil. Kalau ada dalil boleh, tapi kalau tidak berarti barang gaib. Nah, siapa yang diberikan ilmu tentang yang gaib ini? Tentu para nabi yang diajarkan sebagian yang gaib kepadanya, bukan semuanya. Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib. Bahkan jin saja yang gaib dari kita tidak tahu yang gaib. Jin kan gaib dari kita, tapi dia tidak tahu yang gaib. Tidak tahu dia yang gaib. Saya makanya ketika dulu di masa jahiliyah orang-orang tukang sihir itu minta bantuan jin, maka jin curi berita dari langit. Jadi berita yang dicuri dari langit itu dapat satu, lalu campur dengan 9 kebohongan. Yang ditonjolkan adalah yang benar itu. Ya, tentu orang melihat yang benarnya aja, sedangkan yang 9 yang bohong mereka tidak perhatikan. Allah musta'an. Nah, ketika Nabi lahir dan dibangkitkan, mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Inna kunna naqudu maqa'ida lis-sam'i. Dulu kami ada tempat-tempat duduk di sana untuk mengintai mencuri berita dari langit. Nastariqus sama', mencuri pendengar berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Wa inna lanadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Hanya iblis mengumpulkan seluruh para tentara di seluruh dunia, konferensi internasional mencari tahu. Berarti mereka tidak tahu yang gaib, ya. Mencari tahu. Inna lanadri, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Berarti mereka tidak tahu yang gaib. Makanya meminta pertolongan jin untuk ilmu gaib membuat Anda akan menderita di alam gaib. Ya, maka jangan minta tolong pada jin sendiri, tidak paham dia kecuali berita yang dicurinya. Hanya mereka berkumpul, dicari-cari sehingga menyebar ke seluruh dunia memeriksa. Ada ditemukan mereka Nabi sedang sholat berjamaah di sebuah tempat di Makkah menuju pasar Uqaf. Datang berita, dikumpulkan kembali seluruh jin dan syaitan dari seluruh dunia. Ada penemuan, ada temuan, yaitu rupanya Muhammad sudah diutus sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin tidak tahu yang gaib. Ketika Nabi Sulaiman mati, tidak ada yang tahu dia mati. Maka jin berkata, "Lakunna na'lamul ghaiba ma." Kalau seandainya kami tahu yang gaib, kami tidak masuk azab yang kekal. Oleh sebab itu jin tidak tahu yang
gaib kecuali mencuri-curi berita. Nah, cuman karena dia gaib dari kita, tuan dong kunci awak deh, sudah tu tunjuang lihat deh, anti kan? Kan ya? Kan tak nampak dah awak dah. Awak tang HP di siko atau tang pensil di telinga. Tukang kadang tang pensil di telinga. Mana pensil tadinya? Putu-putu lah kalau panggil bini ranci pensil. Rasa di telinga abangnya. Alena lucu lah. Anaknya tangan makin HP, anak dukung tangan sekolah. Si bos sadar mah ni anak tadi, belok-belok je anak siko je. Aduh je itu kan. Saking subhanallah, saking paniknya anak di tangan tapi hilang. Allahumma salli. Apa dah tengok? Hah? Lain? Alhamdulillah. Ini anak tadi bangnya. Jadi kopi. Allahumma salli. Jadi enggak tahu yang gaib. Allahumma salli. Baik, kita cukup sampai di sini. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Pak. Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.